Kemudian scene berpindah di kantor manajer tower. Di situ ada Airen yang sedang mandi. Ia mandi sambil makan sup combo combat. Rasanya menyenangkan sekali. Berendam di bak mandi sambil makan sup combo combat. Menyegarkan, bos. Airen sampai kesemsem dengan apa yang Sejun buat ini. Sungguh rasa unik yang luar biasa menyegarkan. Seolah-olah tubuhnya mengalir energi kuat yang meningkatkan pertumbuhan tubuhnya. Tapi sepertinya memang demikian ya, tubuh Airen sekarang menjadi lebih besar, sayapnya sudah berubah menjadi lebih tinggi dan lebih lebar. Wah, 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 bak mandi ini malah terasa kecil bagi Airen. Ia jadi capek sendiri ya, harus bolak-balik ganti ruangan. Ia harus mendesain ulang semua ruangan yang ada di Menara Dungeon Tower ini. Soalnya tubuhnya sekarang jadi lebih besar lagi. Waduh, waduh, malah merepotkan ini dah. Tapi bertumbuh menjadi besar adalah sesuatu yang diinginkan oleh para naga. Soalnya, jika tubuhnya sudah mencapai titik dewasa, itu artinya Airen bisa menggunakan skill Metamorph. Itu skill yang bisa merubah tubuh naga menjadi tubuh manusia. Wadidaw, kayak apa ya tubuh manusianya si Airen? Airen jadi malu-malu kucing memikirkannya. Apalagi kalau bisa ketemu Sejun. Walah dah, bisa-bisa jantungnya malah jadi meledak, wadidaw. Karena keinget Sejun, Airen pun memperhatikan CCTV-nya yang ada di kristal mana. Ia penasaran dengan Sejun, sedang apa ya Pak Sejun sekarang? Airen pun beranjak dari bak mandinya, akan tetapi ketika sedang berjalan, aliran mananya terhambat. Waduh, Airen jadi kesakitan itu dah. Airen pun terjatuh, tubuhnya langsung lemas, seperti kehilangan energi. Waduh dah, gaswat. Kenapa ini Airen? Airen malah terhambat aliran mananya. Waduh, waduh, gaswat ini dah. Airen pun menjerit kesakitan karena jantung mananya berdetak dengan kencang. Tapi aliran mananya tidak mau mengalir ke seluruh tubuhnya. Ini berbahaya, bos. Ini seperti serangan jantung yang menghambat pembuluh darah di jantung. Waduh, dah gaswat, gaswat, gaswat. Mana si Airen sendirian lagi? Lah, nggak ada yang nolong ini. Airen pun berusaha untuk meraih kristal mananya. Ia mau meminta tolong kepada Pak Sejun, tapi tenaganya terkuras habis. Ia tidak bisa lagi mempertahankan kesadarannya. Rasanya sakit sekali kalau terus bertahan. Waduh, waduh, bakal KO ini dah. Airen pun pingsan sambil mengatakan, "Tolong aku Pak Sejun." Dan brum, pingsan dah Airen. Waduh dah, gaswat ini. Bisa KO ini si Airen. Walah, walah, walah. Gawat, gawat, gawat. Gawat bener. Tapi kristal mana telah merekam permintaan Airen. Jadi kristal mana langsung memberikan notifikasi kepada Sejun. Sistem darurat manajer menara meminta bantuan dari yang terakhir dihubungi oleh manajer menara, yaitu petani Pak Sejun. Kemudian kita kembali ke pertanian Sejun. Saat ini Ratu Lebah sedang membuat jeli madu. Proses pembuatannya harus langsung dari serbuk sari yang dikumpulkan oleh para lebah pekerja. Mereka semua bergotong royong mengambil serbuk sari dari bunga tomat cherry, dan setelah terkumpul, Ratu Lebah membuat jeli madu dengan skillnya itu ya. Dan yang sudah jadi langsung disimpan dah oleh para lebah pekerja. Ratu Lebah generasi kedua juga bisa membuat jeli madu. Ia sangat senang karena ini pertama kalinya ia membuat sesuatu yang spesial. Sejun coba memperhatikan para ratu lebah membuat jeli madu. Mereka sekarang ada banyak sekali, sampai-sampai semua tomat cherry yang ada di dalam goa tertutupi oleh ribuan lebah pekerja. Gile! Kemudian Sejun membaca informasi dari jeli madu. Jeli madu ini dapat meningkatkan skill pemakannya dan juga dapat memberikan peningkatan mana secara permanen. Tapi jeli madu ini hanya bisa dibuat oleh satu jenis bunga, tidak bisa dicampur-campur, jadinya kualitasnya menyesuaikan dengan bunga yang diambil. Sejun merasa ini luar biasa, terutama dalam peningkatan skill. Ini seperti membuat tembikar tanpa perlu latihan sebelumnya. Tahu-tahu udah ahli. Wah, 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 mantap dah. Tapi Sejun perlu hati-hati dengan menggunakan jeli madu ini. Soalnya ini item yang luar biasa spesial. Bisa gaswat dah kalau ketahuan banyak orang. Harus dirahasiakan dulu. Kemudian Ratu Lebah datang. Ia memberitahu Sejun kalau dirinya telah selesai membuat jeli madu.
dari bunga tomat cherry. Sejun pun menampungnya di dalam topi jerami miliknya. Dia belum punya wadah. Mungkin bisa kali ya nyuruh kelinci abu-abu buat bikin wadah yang besar. Keeng pun meminta jeli madunya. Ia minta yang banyak. Walah, nggak boleh Keeng. Ini harus dimakan sama-sama. Ya, dimakan semuanya yang ada di sini. Kau harus berbagi sama kakak kelinci dan juga kakak kucing. Cepat sana panggil kakak kelinci dan semuanya. Oke, Keeng pun langsung berlari. Ia sangat semangat, tapi Ratu Lebah minta maaf. Soalnya jeli madu yang dihasilkan tidak banyak. Ternyata satu lebih tomat cherry tidak bisa membuat ratusan jeli madu. Cuman belasan doang. Waduh, waduh, waduh. Nggak apa-apa Ratu, ini sudah lebih dari cukup. Kemudian Sejun membaca informasi dari jeli madu tomat cherry. Di dalam detail informasinya, jeli madu yang dibuat dari tomat cherry akan meningkatkan skill bawaan dari pengguna skill gitu ya. Tapi ini pengguna skill yang berkaitan dengan mana power saja. Selain itu, nggak ngefek sama sekali. Lah, Sejun jadi kecewa dengan khasiatnya. Soalnya, Sejun tidak memiliki skill yang berkaitan dengan mana power. Ia cuman punya skill serangan doang, sama skill pertanian gitu ya. Wah, 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 kayaknya jeli madu yang terbuat dari tomat cherry ini cocok buat penyihir. Beberapa saat kemudian Keeng dan para kelinci sudah datang. Mereka menantikan jeli madu yang ada di tangan Sejun. Sejun pun memberitahu semuanya kalau semua kelinci dan yang lainnya akan diberikan jeli madu satu-satu. Jadi dimakan secara perlahan saja. Nikmati rasanya karena ini buatnya susah loh. Hanya bisa dibuat ketika ada bunga di pertanian yang mulai mekar. Dan oke dah, semuanya sudah dibagikan. Sisa beberapa doang. Buat para kucing aja dah. Buat serigala perak juga. Mantap, semuanya bakal kebagian. Tapi karena Keeng cuma dapat satu, ia jadi nangis kalau langsung memakannya. Wah, 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 dijilatin aja adik Keeng, biar lama kau makannya. Ucap kelinci hitam. Ayah, bolehkah Keeng minta satu lagi? Nggak boleh Keeng. Ini buat para paman kucing dan paman serigala. Buat Airen juga. Kau harus bersabar Keeng. Baik ayah, ucap Keeng sedih. Dan oke, sekarang saatnya untuk memberikan Airen jeli madu. Ia pasti senang karena ini makanan baru. Woi Airen, kau dengar tidak? Ini makanan enak loh. Kau harus mengambilnya, ucap Sejun. Notifikasi pun muncul, itu pasti dari Airen. Tapi ada yang aneh. Waduh, manajer tower sedang sekarat karena sedang mengalami amukan jantung. Waduh, gaswat. Sejun kaget membaca notifikasi itu. Apa yang terjadi? Apa maksudmu sekarat? Teriak Sejun yang membuat para kelinci kaget mendengar Sejun berteriak-teriak. Quest pun muncul. Selamatkan Airen Fritani dari amukan jantung. Hadiah, Airen bangun. Penolakan, Airen KO dengan amukan jantung. Waduh, sebenarnya apa yang terjadi? Sejun jadi bingung dah. Apa itu amukan jantung? Kau harus menjelaskannya. Bagaimana cara membantu Airen, sedangkan aku berada di sini, jauh dari Airen. Notifikasi pun muncul menjelaskan kalau amukan naga itu terjadi karena Airen terlalu banyak mengkonsumsi mana. Dan jantungnya tidak bisa menumpang seluruh mana yang dikonsumsi oleh Airen. Sehingga terjadilah amukan jantung naga. Waduh dah, gaswat. Apa karena Airen kebanyakan makan ya? Jadinya, ia kegemukan dan kena kolesterol yang membuat dirinya terkena serangan jantung. Waduh, pusing dah. Lantas, aku harus bagaimana? Woi, aku harus bagaimana? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kalau Airen KO, aku bakal kehilangan harapan untuk kembali ke Korea. Sang manajer tidak boleh KO. Kalau dia KO, artinya Dungeon Tower ini akan berada dalam kekacauan. Lah, gaswat. Gak bisa dibiarkan. Ayah, tenanglah ayah. Kakak Airen pasti selamat, ayah. Tenanglah, ucap Keeng menenangkan Sejun. Woi sistem, cepat katakan apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan si Airen. Katakan sekarang juga, aku harus bagaimana? Notifikasi sistem pun muncul dan memberitahu Sejun kalau Sejun harus memberikan item pilihan yang bisa membantu si Airen.
dan item itu akan langsung dimakan oleh Airen. Jadi Sejun harus berhati-hati memilih item tersebut. Pilih yang sesuai dengan kondisi Airen sekarang. Wah, kalau gitu kebenaran nih. Ada jeli madu yang bisa digunakan untuk meningkatkan skill dan juga berpengaruh terhadap mana. Mungkin ini bisa digunakan untuk membantu menyembuhkan amukan jantung naga yang ada pada Airen. Wah, ternyata pas banget. Dan ternyata Kaeng memberikan jeli madunya yang berharga itu kepada Park Sejun. Para kelinci juga sama, mereka semua memberikan jeli madunya kepada Sejun. Mereka semua juga ingin menyelamatkan Airen dari amukan jantung naga. Tolong ayah, selamatkan kakak Airen. Dan oke dah, terima kasih semuanya. Sistem, berikan semua jeli madu ini kepada Airen dan semua jeli madunya diambil oleh sistem dan quest pun selesai. Semua jeli madunya dijatuhkan tepat di mulut Airen. Airen pun langsung menelannya dan efek dari jeli madu pun mulai terasa oleh Airen. Notifikasi pun muncul, jeli madu tomat cherry telah berhasil dimakan oleh Airen. Jantung mana Airen telah ditingkatkan oleh jeli madu tomat cherry. Jantung naga Airen Fritani semakin membesar dan menormalkan amukan jantung naga. Kondisi menstabilkan. Sejun yang melihat notifikasi itu jadi tenang. Ternyata jeli madunya sangat bermanfaat untuk Airen. Wah, 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 luar biasa. Wah, akhirnya dada. Sejun hampir kena serangan jantung juga. Karena kaget itu ya. Untung dia berhasil tepat waktu untuk menyelamatkan Airen. Tapi menurut sistem, jeli madunya hanya meningkatkan sebagian kecil dari jantung naganya. Sepertinya Airen membutuhkan banyak jeli madu. Kita tidak tahu apakah itu akan berhasil, dan yang jelas kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan Airen. Kalian semuanya, terima kasih ya sudah ikut membantuku. Dan ya, kejadian yang mengkhawatirkan pun berhasil dilewati. Scene pun berpindah. Di lokasi entah di mana, di luar dimensi. Di situ ada kristal mana yang menyala terang. Itu sangat terang sampai-sampai menyilaukan. Dan itu membuat dua orang lelaki kaget-kaget. Ternyata itu bapak sama kakeknya si Airen. Mereka semua panik. Ya, mereka panik karena kristal sistem itu dari dungeon towernya si Airen. Mereka memahami kalau ini adalah panggilan darurat dari Airen. Ayah dan kakeknya Airen mulai mengkhawatirkan Airen. Mereka berusaha untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi kepada Airen. Ini pasti amukan jantung naganya dari Airen. Ia pasti mengalami kesulitan dalam meningkatkan jantung naganya. Kita harus berbuat sesuatu, anakku. Tapi kenapa kristal sistemnya tidak mau merespon? Ini seolah-olah dikunci dari dalam. Lah, gimana sih? Harus didobrak kalau gitu. Dan ternyata notifikasi muncul, data dari Airen muncul. Semuanya sudah terkendali, walaupun cuma bersifat sementara. Tapi kondisi manajer tower telah terkendali. Melihat itu, ayah Airen senang sekali. Ia merasa beruntung memiliki anak yang hebat seperti Airen. Walaupun perkembangannya terlambat, tapi Airen berhasil melalui semuanya. Ini prestasi yang membanggakan. Akan tetapi, ketika ayah Airen melihat kakek Fritani, itu agak aneh. Dan ya, sepertinya kakek Airen malah mau mengamuk, wadidaw. Dan ternyata ngamuk beneran, waduh. Ia malah jadi menyeramkan itu dah. Kenapa dah ini si naga tua? Dan itu dia ya, ia marah-marah gara-gara yang diminta tolong pertama kali adalah Park Sejun. Lah, Park Sejun? Siapa itu Park Sejun? Bener-bener buangke. Siapa itu Park Sejun? Teriak kakek Fritani dengan penuh amarah. Tenanglah ayah, tenanglah, tenang. Mungkin itu temannya Airen yang menolong Airen dari Dungeon Tower. Ayah tenanglah, nanti darah tingginya kumat. Ucap ayah Airen menenangkan kakek Airen. Dan hentakan amarah dikeluarkan oleh kakek Airen. Dan siapa kau Park Sejun? Kau apakan cucuku, ha? Akan kulumat habis kau Park Sejun. Teriak kakek Airen dengan penuh amarah. Dan tidak akan kumaafkan kau Park Sejun, karena telah mengambil hati cucuku. Kau harus kena amukanku.
Waduh, udah gaswat, malah mau dihancurkan ini Pak Sejunya. Walah, walah, walah. Dan ya, karena teriakan itu, tetangga naga jadi terganggu. Mereka jadi merasa kasihan dengan Airen yang ditinggal sendirian di dungeon tower. Naga tua bangka itu malah ribut-ribut doang, gak jelas banget dah. Berisik. Dan ya, biarin aja dah. Kalau menyangkut cucunya, dia memang kehilangan akal pikirannya, kayak wong gendeng. Dan ternyata, di balik dua naga yang menggosip itu, ada naga yang bersembunyi di balik batu. Ia mendengar percakapan dua naga yang sedang menggosip itu, dan ia mengatakan, Airen Fritani ada di Dungeon Tower. Ini kesempatan bagus. Wah, siapa naga ini? Kita tidak tahu karena bersambung.